Halo teman-teman, kembali lagi di exatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari divisi hardware and overclocking ya. Pada video episode kali ini aku mau review buah enclosure M2 ya, yang harganya cukup murah dan terjangkau. Mungkin termurah lah di e-commerce saat ini. Aku keluarkan ya. Orico enclosure M2 dengan seri PWM2G2 ya. Ini adalah enclosure M2 NVMe ya, untuk NVMe aja. Orico ini adalah salah satu produsen enclosure yang udah teruji ya kualitasnya ya. Nah, untuk yang seri yang aku pegang ini PWM2G2 ini memiliki harga termurah ya untuk sebuah enclosure M2 NVMe. Aku tuh penasaran gimana performanya, apakah bisa berfungsi dengan baik. Mari simak ulasan lengkapnya berikut ini. Cus! Pada video episode kali ini, exatekno.com kedatangan sebuah SSD NVMe enclosure dari Orico ya, dengan seri Orico PWM2G2 USB 3.2 Gen 2 Type C ya. Produk ini resmi dirilis di Indonesia ya, dari Orico Indonesia langsung. Memiliki harga yang cukup murah ya untuk sebuah SSD enclosure NVMe dengan harga 170 ribuan. Produk ini memiliki garansi resmi 2 tahun ya, langsung dari Orico Indonesia yang udah terkenal dengan after sales-nya. Orico PWM2G2 ini merupakan SSD enclosure yang hanya mendukung platform NVMe ya. Terus untuk kecepatannya sendiri transfer rate mencapai 10 GB per second ya, cukup kencang. Untuk input interface modelnya ini hanya mensupport M2 MK atau BNMK. Kemudian untuk konektornya sendiri menggunakan USB Type-C ya. Lanjut ke eksterior ya. Di sini SSD enclosure Orico PWM2G2 ini memiliki dimensi yang cukup kompak ya, dengan panjang 12,4 cm, lebar 3,5 cm, dan ketebalan 1,4 cm. Untuk beratnya sendiri cuma 105 gram ya. SSD ini dibalut dengan material aluminium ya, bagus untuk menghantarkan panas ya. Di bagian atas terdapat sebuah lampu ya, yang akan menyala saat SSD enclosure ini beroperasi. Untuk ketersediaan warna, produk dari Orico ini memiliki 4 varian warna, yaitu black, blue, pink, dan silver. Untuk kompatibilitas ukuran M2-nya sendiri, ini support M2 NVMe dari ukuran 2230, 2242, 2260, dan paling panjang 2280 ya. Untuk kapasitas maksimalnya sendiri cuma mentok 4 TB ya. Perlu diketahui ya, ternyata enclosure M2 ini memiliki daya yang cukup rendah, bisa dicolok di smartphone bahkan di TV ya. Terlihat di sini di smartphone kami, SSD enclosure NVMe Orico PWM2G2 ini berhasil dideteksi dengan sangat sempurna. Kemudian juga ada fitur auto sleep saat idle lebih dari 10 menit ya, dia akan auto sleep sendiri. Untuk kelengkapan penjualan dari Orico PWM2G2 ini cukup lengkap ya. Kita udah dapat kabel Type-C, ini kabelnya udah sangat bagus, terus manual book, kita juga dapat thermal vent dan thermal pad untuk mendinginkan panas dari M2 NVMe yang kita gunakan nanti. Dan terakhir kita dapat karet pengait ya. Kita lanjut ke bagian pemasangannya ya. Untuk pemasangan cukup mudah teman-teman. Pertama, kalian buka tutup bagian bawah ini dengan cara digeser sesuai arah simbol. Kemudian lepas bodi utama, kalian pasangkan M2 dan pengait karetnya. Kemudian pasang thermal pad dan vent. Setelah selesai, lalu pasangkan bodi utama dan kunci penutup bawahnya. SSD siap digunakan. Cukup mudah dan praktis bukan? Setelah siap digunakan, mari kita lihat ke segmen pengujiannya. Spesifikasi pengujian yang kami gunakan menggunakan prosesor Intel Core i9 9900K, motherboard Asus ROG Maximus 11 Gen, RAM Hynix 2x16GB 3333 MHz, power supply Corsair RM650. Untuk skenario pengujiannya sendiri, kami akan running benchmark sintetis, Crystal Disk Mark, dan AS SSD benchmark.
nantinya kami juga akan membandingkan kecepatan enclosure NVMe dari Orico ini dibanding dengan kecepatan SSD M2 saat dipasang di konektor NVMe di motherboard. Kemudian juga kami akan membandingkan melawan kecepatan SSD dengan interface SATA 3 ya. Lalu pengujian berikutnya transfer file, copy paste file 6 GB. Tidak lupa pula kami juga akan mencoba bermain game Uncharted secara portable via enclosure M2 Orico ini ya. Dan yang terakhir kita lihat suhu operasionalnya. Oke, kita langsung lanjut ke hasil pengujiannya. Kita masuk ke sesi pengujian ya. Di sini kita lihat kristal disk infonya Orico PWM 2G2 ya. Tadi aku isi NVMe RX 7 512 GB. Terus untuk device Orico-nya sendiri di sini terdeteksi sebagai RTL9210B CG ya. Ini controller dari enclosure-nya si Orico ini. Kita udah lihat kristal di infonya. Terus aku udah buka HDD Sentinel juga untuk membaca sensor suhunya. Idenya 42 derajat. Pertama kita masuk ke benchmark sintetis dahulu. Kita menggunakan kristal Dismark. Kita coba running. Nah, selesai. Berikut ini hasil dari kristal Dismark ya. Terlihat di sini sequential read dan sequential write-nya masih tergolong cukup kencang ya. Orico enclosure M2 PWM 2G2 ini dengan konektor Type-C itu masih menghasilkan kecepatan read dan write yang cukup kencang. Perlu diketahui saat RX 7 ini aku pasangkan di posisi M2 NVMe di motherboard ya, itu performanya read-nya sekitar 1700-an, kemudian write-nya 1400-an. Jadi ini cuma terpotong sekitar tidak sampai 50% ya performanya, masih sangat tinggi. Kita juga bisa bandingkan kecepatan SSD SATA 3 pun cuma 500 Mbps-an ya. Jadi dengan konektor USB Type-C ini masih tergolong sangat kencang. Nah, kita lanjut ke benchmark sintetis as SSD benchmark ya. Di sini kita coba running Realtek RTL9210BG ini karena ini controller dari enclosure Orico PWM 2G2 ya. Kita coba run. Berikut ini adalah core akhir dari SSD benchmark ya. Di sini terlihat sequential read dan sequential write-nya hampir mirip dengan kristal Dismark. Nah, untuk final score-nya cuma 707 ya. Perlu diketahui NVMe RX 7 ini saat dipasang di motherboard dengan konektor PCI Express Gen 3 itu final score-nya mencapai 3000-an. Karena ini dipasang di enclosure Orico PWM G2 yang hanya memanfaatkan USB Type-C, itu final score-nya cuma 707. Tapi di sini dibanding dengan performa SSD SATA 3, gunakan enclosure Orico ini udah lebih dari cukup ya, karena sequential read dan write-nya golong masih sangat cukup kencang. Kita lanjut ke copy file aja. Copy file film sebesar 6 GB di partisi yang sama dulu. Di sini terlihat untuk speednya 300-an Mbps ya. Untuk mengcopy 6 GB butuh waktu sekitar 20 detikan. Kita coba ke partisi lain di SSD-C. Oke. Copy file udah ya. Kita lanjut ke pengujian tes bermain game. Aku coba pakai game Uncharted ini ya. Apakah enclosure ini mampu? Oh, ternyata loadnya cukup cepat ya. Sangat cepat ini. Oh, loadingnya cuma butuh 2 scene aja. Biasanya itu gambar wajah karakter itu butuh beberapa slide lagi ya,
5 kalian lah kalau pakai SSD SATA biasa. Ini cuma pakai enclosure NVMe dari Orico ini, loadingnya cukup cepat menurut aku. Oke, kita masuk ke gamenya. Tadi loadingnya cukup cepat ya teman-teman ya. Main game cukup playable ya ternyata. Nah, berikut ini adalah suhu operasionalnya ya. Bulatnya mencapai 50 derajat. Sekian untuk pengujian kali ini, kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Tadi kita udah lihat ya performa dari enclosure Orico PWM2G2 ini. Aku lihat sih performanya sungguh luar biasa ya, kenceng parah sih menurut aku, dengan harga cuma 170 ribuan buat kalian yang pengen punya SSD portable dan nggak harus beli SSD portable yang harganya mahal ya. Kalau kalian punya SSD NVMe yang nganggur, kalian bisa membeli enclosure-nya aja, terus ya udah tinggal dipasang, jadi deh SSD portable yang performanya juga cukup kencang ya. Tadi aku bahkan bermain game hanya menggunakan enclosure ini, kecepatannya udah mengalahkan interface SATA 3 ya, udah 2 kalinya lah kecepatannya lebih kenceng pakai enclosure Orico PWM2G2 ini dengan interface USB Type-C. Oke, sekian untuk video review kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!